jemaat Tuhan, bulan yang baru tentunya semangat yang baru, amin. Mari kita berdiri bersama-sama dan bersama kita akan deklarasikan bahwa hanya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Come on church, mari berdiri bersama-sama dan kita agungkan namanya, kita tinggikan namanya, sebab kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat rahmat-Mu yang selalu baru untuk setiap hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Bersama katakan Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Come on church. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Tuhan, ku tinggikan di atas semuanya. Tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Amin, amin. You're welcome in this place, Jesus. Namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Oh, bagi nama kemuliaan, kejayaan, namamu berkuasa, Dia dalam hadiratmu. Engkau
tinggikan namanya. My soul, my Savior God, to thee. How great thou art, oh, how great thou art. How great thou art. Oh, then sing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. Mari sekali lagi kita agungkan namanya. Come on, church. Oh, there is my soul, my Savior God, to thee. Come on, how great thou art, how great thou art. Ooh, how great thou art. God, to thee, yeah. How great thou art. Oh, how great thou art. How great thou art. How great thou art. Kemuliaan hanya bagi namamu Yesus. Amin. Tuhan, kami tahu mungkin banyak hal, banyak tantangan Tuhan yang hari-hari kami hadapi. Mungkin terasa begitu sulit. Tapi Tuhan, kami mohon satu hal yang ada dalam hidup kami, yaitu ketenangan, damai sejahtera-Mu Tuhan, yang melampaui segala batas. Itu ada dalam hidup kami Tuhan. So, Engkau terus mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau sekalipun gak akan pernah meninggalkan kami. Dan itu kami percaya Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari jemaat Tuhan bersama katakan, Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku, yes, God. Dan Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Come on, Chelsea. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang
bersamamu Bapa. Amin. Mari bersama dengan iman katakan, lewat lembah gelap, Kau temani aku. amin. Sebab Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. mengalir kuasa dari Tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, bukan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sekali lagi dengan iman kita katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu, ku kan aman bersamamu, dan ku kan diam dalam hadiratmu. Sebab ku percaya padamu, ku andalkan apa yang Kau perbuat Tuhan. Kau yang kami andalkan Tuhan, Kau yang kami andalkan Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersama, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, senang bisa menjumpai kembali. Dan terus saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Dan saya juga percaya Bapak Ibu diberkati lewat pujian dan penyembahan. Kita rasakan hadirat Tuhan yang manis di tengah-tengah kita. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Kami merindukan firman-Mu, kami ingin bertumbuh di dalamnya, kami ingin berbuah, kami ingin menjadi pelaku firman. Tuhan, kami percaya ketika firman-Mu disampaikan, Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada setiap kami, roh wahyu untuk mengerti, memahami kebenaran firman yang kami dengar pada saat ini. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, dan urapi hamba-Mu juga. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini saya berikan judul Jangan Menyerah. Saudaraku, dilihat dari permukaan, hidup orang percaya dengan hidup orang yang tidak percaya Tuhan, seolah-olah itu tidak ada bedanya. Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terbersit di dalam pikiran dan hati kita tentang realita kehidupan yang kita hadapi. Apa sih bedanya antara orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak? Kok sepertinya di permukaan mirip-mirip dan bahkan mungkin menurut kita merasa sama, tidak ada bedanya. Padahal kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku, orang percaya atau Anda dan saya hari ini yang di dalam Tuhan, ketika kita sudah menjaga kesehatan dengan baik, dengan tidur cukup, makan makanan cukup, lalu kemudian juga olahraga cukup, tapi juga bisa sakit. Demikian juga orang yang di luar Tuhan juga sama seperti kita. Lalu kemudian juga Anda bekerja dengan jujur, dengan penuh integritas, bekerja dengan baik, sungguh-sungguh. Tapi kadang-kadang Anda tidak mendapatkan hasil yang maksimal, artinya tidak sepatutnya. Bahkan Anda mungkin melihat orang-orang yang kerjanya menurut Anda sepertinya biasa-biasa saja, tapi menghasilkan atau mendapatkan sesuatu yang lebih daripada saudara. Jadi seperti nggak ada perbedaan. Kadang-kadang itu ada di dalam kehidupan kita yang kita jumpai sehari-hari. Lalu kemudian juga Anda sudah belajar dengan sungguh-sungguh sebagai orang yang percaya. Anda kuliah dengan baik, Anda belajar, dan kemudian setelah lulus, Anda mendapatkan pekerjaan yang menurut Anda tidak sepatutnya juga. Bahkan Anda mungkin bandingkan dengan teman-teman Anda yang sepertinya sekolahnya dulu biasa-biasa, bahkan mungkin tidak serius, tapi mendapat sesuatu yang lebih baik menurut Anda. Nah, ini semua kita jumpai di dalam tatanan kehidupan. Dan sehingga banyak orang yang mempertanyakan tentang apa sih bedanya ketika kita percaya dan tidak percaya. Kok di permukaan seolah-olah tidak ada perbedaan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama tentang hal ini, ya, supaya Anda tidak menyerah di dalam kehidupan, supaya Anda tidak mudah menyerah dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin Anda bertanya, lalu di mana letak perbedaannya, Pak? Ketika melihat realita kehidupan yang seperti tadi saya sampaikan, lalu di mana letak perbedaannya? Saudaraku, kalau saya boleh ngomong bahwa mungkin di permukaan itu kelihatannya sama, tetapi di balik permukaan ada sesuatu yang saya sebut kekuatan rohani.
kekuatan rohani yang dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa maksudnya? Kekuatan rohani ini adalah berbicara tentang siapa yang menyertai kita, tentu Tuhan. Kekuatan rohani ini berbicara tentang bagaimana siapa yang menyertai kita. Dan dari Dia yang menyertai kita itu, kita mendapatkan kekuatan yang sejati. Jadi artinya kekuatan rohani ini berbicara tentang Tuhan yang hidup dalam diri kita. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan yang sejati di dalam hidup kita. Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jangan takut, aku menyertai engkau. Aku bersama dengan engkau. God with us, aku Immanuel, aku Allah yang menyertai engkau. Nah, pernyataan-pernyataan Tuhan di Alkitab tentang keyakinan dan kepastian penyertaannya dalam hidup kita. Itulah kekuatan rohani kita. Sementara orang-orang yang di luar Tuhan tidak pernah mendapatkan ini, saudara. Mereka mudah putus asa. Mereka mudah frustasi ketika menemukan hal-hal yang sulit dalam hidup mereka. Tapi kita tidak. Karena kita punya kekuatan rohani di dalam hidup kita. Nah, itu yang membedakan. Jadi sekalipun di permukaan kelihatannya sama, tetapi sesungguhnya di balik semuanya itu ada kekuatan rohani yang menyertai kita, yaitu Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang memberikan kekuatan yang sejati di dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengajak saudara membuka Alkitab. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Ishak. Menarik sekali, saya akan mencoba menerangkannya dengan sederhana. Kita buka bersama-sama Kejadian 26, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu kata Abimelekh kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ini ceritanya Ishak diusir oleh Abimelekh karena Ishak berhasil. Dalam Alkitab diceritakan Ishak diberkati Tuhan. Kekayaannya bertambah-tambah. Lalu iri Abimelekh mengusir Ishak. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya. Dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Dan dari situ ia pergi ke Berseba. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Ini menarik, saudara, sebab aku menyertai engkau. Jadi ketika Ishak diusir, ketika dia diberkati dan dia diberkati dengan luar biasa dan berhasil diusir, lalu kemudian dia pergi dan kemudian menggali sumur dan hamba-hambanya menggali sumur, lalu kemudian juga diklaim oleh mereka, ini sumur kami, kepunyaan kami, sampai kemudian terakhir dia menggali sumur yang disebut Rehobot. Tuhan memberikan kelonggaran. Lalu Tuhan berfirman kepada Abraham, berkata, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham hambaku itu. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Dalam kisah Ishak ini, kita bisa melihat ketika Ishak diusir oleh Abimelekh, ketika dia menggali sumur, kemudian diklaim oleh orang lain itu sumur milik mereka. Dan terus kemudian yang kedua juga sama. Sampai yang ketiga dia menggali sumur dan tidak diklaim lagi. Dikasih nama Rehobot, Allah memberikan kelonggaran. Nah, dalam kisah ini kita melihat Tuhan
atau siapa yang menyertai Ishak ketika melewati masa sulit itu sangat kelihatan nyata, yaitu Tuhan. Tuhan menyertai Ishak begitu sangat nyata, yaitu Tuhan begitu luar biasa menyertai Ishak, yang memberi kekuatan dan pertolongan secara luar biasa atas Ishak pada waktu itu. Jadi kita melihat, saudaraku, bayangkan Ishak ini diusir. Kemudian ketika dia usir, dia pergi dari situ, dia menggali sumur. Ketika menggali sumur, ada orang yang mengklaim, ini kepunyaan kami. Dia gali sumur, kemudian yang berikutnya lagi, diklaim lagi, ini kepunyaan kami. Sampai yang berikutnya, ketemu sumur yang dikasih nama Rehobot. Tidak ada yang mengklaim. Nah, kita melihat di masa-masa seperti kesulitan terjadi dalam kehidupan Ishak waktu itu, di permukaan, kita seperti menyimpulkan mana Tuhannya Ishak. Apa perbedaannya Ishak dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Tetapi kita melihat ada kekuatan rohani di dalam kehidupan Ishak. Sehingga sampai kemudian pada penggalian sumur terakhir, yaitu Rehobot pada waktu itu, tidak ada yang mengklaim lagi. Sampai kemudian Ishak berkata, Tuhan telah memberikan kelonggaran. Lalu setelah itu Tuhan berfirman kepada Ishak, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku. Dan itu pernyataan yang sangat luar biasa, penegasan bahwa sesungguhnya Tuhan menyertai Ishak dan Tuhan menolong Ishak. Nah, itu kekuatan rohani dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi ketika Ishak diusir, di saat ia berhasil, dan ketika ia menggali sumur dan mendapatkan air yang melimpah, lalu diklaim oleh orang lain bahwa itu milik mereka, hal itu bukanlah hal yang mudah untuk Ishak menerima semua itu. Tetapi disitulah Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan kepada Ishak, memberikan pertolongan dengan sempurna, penyertaannya sempurna, tak terbatas pada saat itu. Bahkan Tuhan berfirman menegaskan tentang hal itu. Di segala situasi yang sulit yang dihadapi Ishak, kekuatan rohani itu ada bersama dengan Ishak. Kekuatan rohani itu adalah Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata begini, dengarkan apa yang saya katakan. Pintu yang seolah ditutup oleh karena keadaan. Jadi gini, oleh karena keadaan, kadang-kadang sepertinya seolah-olah pintu itu ditutup. Keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, itu sepertinya seperti pintu yang ditutup begitu buat kita. Pintu yang seolah ditutup oleh karena keadaan atau oleh orang lain sekalipun mencoba untuk menghalangi langkah kita, bukanlah berarti pintu itu tertutup untuk seterusnya. Saya ulangi lagi. Pintu yang seolah ditutup oleh karena keadaan atau oleh orang lain, bukanlah berarti pintu itu tertutup untuk seterusnya. Sama seperti Ishak. Dia sudah berhasil, sudah nyaman, tiba-tiba diusir oleh karena orang yang iri hati. Karena keberhasilan Ishak. Lalu kemudian dia pergi menggali sumur. Orang berkata, ini milik kami, ini air kepunyaan kami, ini sumur kepunyaan kami. Ditutup. Orang lain mencoba menutup dan menutup. Tetapi saudaraku, kekuatan rohani itu ada bersama dengan Ishak. Dan saya berkata, pintu yang ditutup itu bukan berarti tertutup untuk seterusnya. Jadi pintu yang seolah ditutup oleh karena keadaan atau oleh karena orang lain, bukanlah berarti pintu itu tertutup untuk seterusnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan hidup kita sama dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sama yang kita hadapi. Orang yang di luar Tuhan dengan kita yang percaya sama Tuhan, perjalanan hidup kita itu seolah-olah di permukaan itu sama. Tetapi reaksi kita harus berbeda dengan mereka. Kita bisa mengalami sakit, mereka juga bisa mengalami sakit, orang yang di luar Tuhan. Kita bisa mengalami kekurangan, orang lain juga bisa mengalami kekurangan di luar Tuhan juga. Kalau orang di luar Tuhan juga bisa mengalami masalah usahanya, mengalami penurunan, kita juga orang percaya bisa mengalami. Semua hampir sama, mirip, di permukaan itu sama. Tetapi saudara, reaksi kita harus berbeda. Kenapa? Karena kekuatan rohani yang ada dalam diri kita itu sungguh nyata. Dan itu tidak dimiliki oleh mereka. Dan kita memiliki kekuatan rohani di mana Tuhan yang nyata itu, Tuhan yang hidup itu menyertai kita. Tuhan yang hidup itu menolong kita.
dan dia terus akan berjalan bersama dengan kita, memberi kekuatan rohani terus-menerus yang mengalir di dalam hidup kita. Nah, itulah perbedaannya. Karena dunia yang kita hidup ini sama dengan dunia yang dihidupi oleh orang-orang yang tidak percaya. Di dunia yang sama kita menginjakkan kaki. Tetapi kekuatan rohani buat kita orang yang di dalam Tuhan itu sangat nyata. Di mana Tuhan menyertai kita, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, dan Tuhan memberikan aliran kekuatannya kepada kita. Nah, saudaraku, bila kita perhatikan dengan seksama dalam kehidupan Ishak ini, sebenarnya ada 3 hal penting yang saya mau bagikan buat saudara. Apa yang Ishak bangun dalam kehidupannya, ya, tentang kekuatan rohani itu yang ada dalam dirinya, dan itu diekspresikan lewat apa yang dia lakukan. Nah, ini yang perlu kita hidupi, dan ini harus kita pelihara. Ini harus kita pelihara, kita harus bangun dengan sungguh-sungguh. Karena disitulah letaknya kekuatan kita, sehingga kita tidak menyerah di dalam kehidupan ini. Nah, saudaraku, ada 3 hal dalam kehidupan Ishak yang sangat penting, di mana dia membangunnya setiap hari ini berhubungan dengan kekuatan rohani yang dia milikinya. Yang pertama adalah mezbah. Mezbah. Ishak mendirikan mezbah. Kalau Anda perhatikan tentang Ishak, Ishak selalu identik atau dikaitkan, tidak bisa dipisahkan dengan dia mendirikan mezbah. Mezbah itu adalah tempat untuk sembahyang, tempat untuk menyembah Tuhan. Jadi seolah-olah dia mau tunjukkan bahwa hidupku ini tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Dan aku ingin selalu menyembah Tuhan. Aku ingin selalu berhubungan dengan Tuhan. Tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Jadi saudaraku, mungkin di permukaan kita menghadapi hal yang sama. Mungkin Anda bertanya bahwa di mana letak perbedaannya? Di kekuatan rohani tadi. Nah, ini yang harus Anda manage. Ini yang harus Anda kelola dengan baik. Yaitu Anda punya mezbah. Artinya Anda punya tempat di mana Anda bisa berhubungan dengan Tuhan. Anda bisa menyembah Dia. Dan Anda terkait langsung dengan Tuhan. Anda tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Dan ini harus ada dalam hidup kita. Ini harus kita sadari. Dan ini harus kita manage. Maka sekalipun mungkin di permukaan kita menghadapi masalah yang sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan, tetapi kita punya kekuatan yang berbeda. Amin, saudara. Kita punya kekuatan yang berbeda. Karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata. Dan hidup kita adalah hidup yang selalu ada mezbah, di mana kita selalu sembahyang, kita selalu berhubungan dengan Tuhan, dan kita tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda perhatikan tentang Ishak, itu adalah kemah. Dikatakan maka Ishak mendirikan kemah. Kemah itu apa? Berbicara apa? Tempat tinggal sementara. Karena kalau Anda perhatikan, ketika Ishak berjalan lagi ke satu tujuan lagi yang Tuhan inginkan, kemah itu harus dibongkar. Jadi kemah itu bicara tempat tinggal sementara. Ishak itu digambarkan ketika dia berjalan bersama dengan Tuhan, itu ada dalam sebuah perjalanan menuju apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidupnya. Sama, kita juga sama. Kita ini sedang dalam sebuah perjalanan sebenarnya secara rohani. Kita ada dalam sebuah perjalanan rohani yang menuju ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan buat setiap kita. Nah, ingat baik-baik. Ketika kita berjalan menuju satu tujuan ke tempat yang Tuhan tetapkan buat hidup kita, dalam tengah-tengah perjalanan seringkali kita berhenti sebentar dan kita mendirikan kemah. Tapi ingat, jangan pernah rasa nyaman dengan kemah yang Anda bangun. Kenyamanan yang ada, sudah cukup, selesailah di sini, saya tidak mau lagi. Artinya apa? Ini berbicara bagaimana Anda harus bertumbuh terus. Anda harus maju terus di dalam Tuhan. Kemah itu bicara tempat tinggal sementara. Ishak ada dalam perjalanan untuk menuju apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi hidupnya. Itu berarti ia harus siap kapanpun membongkar kemahnya ketika Tuhan memintanya untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidupnya. Sama dengan hidup kita hari ini. Jangan pernah berhenti, saudaraku. Terus maju, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi jangan sampai Anda seperti mendirikan kemah yang selama-lamanya. Udah cukuplah sampai di sini. Cukuplah aku sudah sampai di sini, cukup. Secara rohani jangan. Saudara, kita harus bertumbuh terus sampai kita mati. Sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan buat hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah berhenti. Dan jangan buat kemah yang harusnya sementara
menjadikan tempat yang permanen untuk selama-lamanya buat saudara hari ini. Jangan pernah berhenti pertumbuhan iman saudara. Harus bertumbuh sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan. Jadi saudaraku, Ishak itu luar biasa. Jadi mesbah dan kemah. Kemudian yang ketiga adalah sumur, saudaraku. Sumur. Saudara, ketika Ishak menggali sumur dan menemukan air yang membual, itu merupakan kepuasan yang luar biasa bagi dia. Karena air itu kebutuhan utama buat kita, apalagi orang-orang yang ada di padang pasir, di padang gurun sana. Itu menjadi kebutuhan yang utama. Kita juga di sini juga menjadi kebutuhan yang utama. Ketika kita menggali sumur dan menemukan air yang membual-bual, ada kepuasan yang luar biasa. Dan itu merupakan kebutuhan hidup yang dibutuhkan oleh setiap kita. Nah, hal ini berbicara tentang kepuasan kita dengan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita bersama dengan Dia. Dalam perjalanan itu, saudaraku, kita harus setiap kali menggali sumur. Kita harus setiap kali menemukan kepuasan dalam Tuhan, semakin dalam, sampai kemudian kita merasa puas, setiap hari puas dengan Tuhan. Makanya ada lagu yang diciptakan oleh cicik daripada Pastor Anton, ya, yaitu Ibu Lita, yang berjudul Lebih Dari Cukup. Ya. Tuhan itu lebih dari cukup. Artinya puas. Dalam perjalanan itu puas, sekalipun belum sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan. Tetapi di dalam perjalanan itu kita selalu puas dengan Tuhan. Selalu kita puas dengan Tuhan. Kalau Anda puas dengan Tuhan, setiap langkah perjalanan hidupmu dengan Tuhan, sekalipun belum sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan, tapi Anda merasa puas seperti menemukan air yang membual-bual di dalam sumur itu, yang menjadi kebutuhan hidupmu, dan Anda puas di situ, kebutuhanmu dicukupkan di situ, Anda puas dengan Tuhan. Saudara, saya yakin masalah apapun yang ada dalam hidup saudara, persoalan apapun yang Anda hadapi, tidak akan pernah membuat Anda menyerah. Karena Anda sudah puas dengan Tuhan. Anda sudah puas, dipuaskan oleh Tuhan. Nah, ini menarik. Kehidupan rohani kita ini sangat penting, saudaraku. Di mana kehidupan rohani seseorang itu dipuaskan, maka dia akan kuat menghadapi segala sesuatu. Saya ulangi lagi. Ketika kehidupan rohani seseorang itu dipuaskan oleh Tuhan dan dia merasa puas, maka dia akan kuat menghadapi berbagai tantangan yang dia hadapi. Nah, ini penting buat kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, pertanyaan yang sederhana yang saya buat saudara, apakah Anda setiap hari puas dengan Tuhan hari ini? Di tengah-tengah perjalanan yang belum sampai ke tempat tujuan yang Tuhan tetapkan itu. Di setiap langkah Anda melangkah, apakah Anda mengalami kepuasan dengan Tuhan? Apakah Anda mengalami kepuasan rohani dengan Tuhan? Kalau Anda mengalami itu, saya yakin Anda tidak akan pernah menyerah dalam menghadapi kehidupan ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melihat sekilas apa yang dialami Ishak ini ketika ia diusir, apa yang menjadi haknya dirampas orang lain. Ketika dia gali sumur, kemudian diklaim itu miliknya orang itu, dibenci dan tidak disukai, orang iri hati kepada dia, dan dia diusir. Sepertinya Ishak adalah orang yang lemah. Sepertinya Ishak adalah orang yang kalah. Sepertinya Ishak adalah orang yang gagal. Apakah benar demikian, saudaraku? Tidak. Kita melihat di dunia ini seringkali kita bisa mengalami situasi yang seperti ini. Sepertinya kita seolah-olah diposisikan sebagai orang yang gagal, orang yang kalah, orang yang lemah. Tapi saya mau sampaikan begini, saudaraku. Sebesar apapun orang tidak menyukai kita, dengarkan ini. Sebesar apapun orang tidak menyukai kita, atau membenci kita, atau keadaan yang menekan kita, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Sebab orang tersebut tidak punya kekuatan cukup banyak untuk selama-lamanya membenci kepada kita. Saya ulangi lagi. Sebesar apapun orang tidak menyukai kita atau membenci kita atau keadaan juga yang menekan kita, tidak usah takut dan khawatir. Sebab orang tersebut tidak punya kekuatan cukup banyak untuk selama-lamanya membenci kepada kita. Lalu apa, Pak? Bapak punya alasan, punya reason untuk itu. Saya punya. Sebab, dengar ini, untuk memelihara kebencian itu perlu energi yang jauh lebih besar
daripada kita yang dengan rela menerima kebencian tersebut. Saya ulangi lagi. Untuk memelihara kebencian. Jadi kalau saya benci sama seseorang, untuk memelihara kebencian yang lama itu, kalau saya ingin benci selama-lamanya, itu perlu energi yang jauh lebih besar daripada kita yang dengan rela menerima kebencian tersebut. Jadi kalau seandainya saya membenci seseorang dan seseorang itu menerima kebencian saya, energi yang saya keluarkan jauh lebih banyak. Anda tahu energi itu, waduh, beratnya luar biasa. Tetapi orang yang menerima kebencian dari saya jauh lebih ringan. Jadi untuk memelihara kebencian sampai lama itu perlu energi yang jauh lebih besar daripada kita yang dengan rela menerima kebencian tersebut. Jadi saya ulangi, sebesar apapun orang tidak menyukai kita dan membenci kita, tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Sebab orang tersebut tidak punya kekuatan yang cukup banyak untuk selama-lamanya membenci kepada kita. Alasannya, sebab untuk memelihara kebencian yang ada dalam hati, itu butuh energi yang jauh lebih besar daripada kita yang dengan rela menerima kebencian tersebut. Jadi saudaraku, Ishak ini mengalami situasi yang seperti ini sebenarnya. Berhasil dia diusir oleh Abimelekh. Orang iri hati kepada dia, tidak suka, benci. Lalu kemudian pergi, gali sumur, ada orang juga tidak suka. Lalu mengklaim, ini milikku. Lalu gali sumur lagi berikutnya. Ada orang ngeklaim lagi, ini milikku. Sampai pada berikutnya. Jadi artinya mereka tidak mengklaim lagi. Kenapa? Tidak kuat lagi sudah untuk memelihara kebencian, untuk memelihara ketidaksukaan dalam hati. Itu membutuhkan energi yang besar, jauh lebih besar daripada yang menerima kebencian itu. Nah, ini saudara, kebenaran yang Anda harus tangkap. Jadi kalau Anda menghadapi situasi yang sulit dari orang lain, bahkan juga oleh keadaan apapun, tidak usah takut, tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, saudaraku. Tidak ada orang yang punya kekuatan untuk bisa membenci Anda dan menjadi iri hati kepada Anda selama-lamanya. Tidak akan pernah. Sebab saudaraku, itu membutuhkan energi yang sangat-sangat luar biasa besar. Dan orang itu tidak akan tahan, tidak akan kuat. Kekuatan manusia terbatas. Dan sebaliknya, yang menerima kebencian, yang menerima ketidaksukaan jauh lebih ringan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, selama pintu dari atas, dari Tuhan, tidak pernah ditutup oleh Tuhan. Selalu ada tangan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Tidak usah takut, saudaraku. Karena kekuatan rohani ini berbicara Tuhan yang menyertai kita. Jadi selama pintu yang dari atas dari Tuhan tidak pernah ditutup oleh Tuhan. Artinya sudah saya tutup, ya selesai semua. Tapi selama itu belum ditutup Tuhan, selalu ada tangan Tuhan menjaga dan memelihara kita. Percayalah, Tuhan itu sudah berkata, aku akan menyertai, aku akan menyertai engkau sampai kesudahan alam, aku akan menyertai dan menyertai. Tidak usah takut. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir sharing saya ini, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa janji Tuhan itu tidak pernah kosong. Tetapi janji Tuhan itu juga tidak pernah datang tanpa Tuhan membentuk hidup kita. Ishak itu ngalami, kalau ada pertanyaan, kenapa Ishak ngalami seperti itu, Pak? Padahal kan Tuhan sayang sama dia. Padahal Tuhan kan menyertai dia. Kenapa dia harus diusir ketika dia berhasil? Kenapa dia harus menggali sumur dan diklaim oleh orang lain itu miliknya? Kenapa harus mengalami masa-masa sulit seperti itu? Seperti pengembara. Susah. Dari sini lari ke situ dan sebagainya. Saudaraku, saya berkata, di balik semua yang Anda lihat dan saya lihat secara kasat mata yang kelihatannya sama dengan orang yang tidak percaya, janji Tuhan itu tidak pernah kosong. Tetapi janji Tuhan itu juga tidak pernah datang tanpa Tuhan membentuk hidup kita, memproses hidup kita. Nah, mari kita terus pegang janji Tuhan. Sekalipun kita harus melewati proses itu. Intinya bukan masalah prosesnya. Anda jangan takut karena prosesnya. Tapi Tuhan menyertai di tengah-tengah proses itu. Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan yang memproses. Sama seperti Anda ketika dalam ujian di kelas. Anda ujian tidak sendiri. Karena ada guru Anda yang mendampingi Anda ketika Anda ujian. Sama seperti ketika Ishak mengalami ujian di situ. Dia tidak sendiri, ada Tuhan yang bersama-sama yang mengizinkan ujian itu ada. Nah, mari kita terus pegang janji Tuhan supaya kuat, supaya kita terus bisa berjalan dan bertumbuh
di tengah perjalanan menuju tempat tujuan yang Tuhan tetapkan, tidak letih dan tidak lesu. Dan biarlah roh kita terus menyala-nyala bagi Tuhan. Di tengah-tengah perjalanan yang tidak mudah ini, terus kekuatan rohani kita semakin kuat, semakin bertambah, semakin nyata, semakin hidup. Dan sehingga kita menyala-nyala bagi Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan jangan pernah menyerah dengan keadaan. Jangan pernah menyerah dengan situasi yang Anda hadapi hari ini. Terus membangun mezbah. Manage dengan baik kekuatan rohani yang Anda miliki. Bangun mezbah. Dan kemudian ingat, setiap Anda belum sampai ke tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita masih dalam perjalanan. Oleh karena itu jangan berhenti dan tetap terus maju. Terus maju. Terus maju. Jangan buat kemah yang harusnya sementara menjadi hal yang permanen buat saudara. Dah, aku tidak mau lagi, aku di sini saja. Jangan, itu harus dibongkar untuk Anda bisa maju lebih jauh lagi. Dan ingat, kebutuhan kita yang terutama adalah Tuhan. Biarlah kita mengalami kepuasan dengan Dia setiap perjalanan kita, dalam perjalanan kita. Sekalipun belum sampai ke tempat tujuan, tapi kita tetap puas dengan Tuhan. Setiap langkah demi langkah, kita mengalami kepuasan dengan Tuhan. Ketika Anda mengalami hal itu semua, Anda tidak akan gampang menyerah menghadapi semua yang Anda hadapi hari ini. Dan saya berdoa, firman Tuhan yang saya sampaikan ini dengan sederhana, ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan pernah menyerah. Terus maju, terus bangun mezbah, dan terus merasa puas dengan Tuhan, mengalami kepuasan dengan Tuhan setiap langkah dalam perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan sudah tetapkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sederhana ini akan memberkati setiap umat-Mu. Mereka dikuatkan, yang lelah, yang capek, yang letih Kau kuatkan kembali. Dan bahkan mungkin mereka sudah menyerah, muncul kekuatan yang baru dan mereka tidak akan pernah menyerah. Oleh karena ada kekuatan rohani yang besar di dalam hidup mereka, yang nyata, yaitu Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan yang memberikan aliran kekuatan yang semakin luar biasa atas setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita dengan segenap hati. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang sudah berkorban buat setiap kita. Mari kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kita bawa hidup kita semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapannya. Mari kita akan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, tahirkan kami, seluruh umat-Mu dan hamba-Mu, ketika kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Berkati perjamuan kudus ini Tuhan, hadirat-Mu turun atas kami. Engkau memulihkan hidup kami, Engkau memulihkan hubungan kami dengan Engkau. Kalau sekiranya di antara kami, hubungan kami dengan Engkau sudah mulai rusak, Tuhan, Engkau bangun kembali. Dan kami ingin datang mendekat kepadamu. Biarlah kami disadarkan bahwa hidup kami tidak pernah berarti apa-apa tanpa pengorbanan-Mu di atas kayu salib dan tanpa kebangkitan-Mu. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap umat-Mu merasakan hadirat-Mu dan dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan angkat roti di atas kepala kita. Firman Tuhan berkata demikian,
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, Dia sudah mati buat kita, tubuhnya terpecah-pecah buat kita. Kasih-Nya yang besar itulah yang membuat kita hari ini ada dan kita punya pengharapan. Yang percaya, mari kita akan makan di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita akan angkat cawan anggur di atas kepala kita. Firman-Nya juga berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Yang percaya, mari kita akan minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Kita tengadahkan kedua belah tangan kita. Kita mengucap syukur di hadapan Tuhan bersama-sama dengan keluarga, bersama-sama dengan rekan-rekan kita yang saat ini beribadah bersama-sama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang sudah berkorban. Tuhan yang sudah memberikan nyawanya buat hidup kita. Hari ini kita ada oleh karena pengorbanan Yesus, oleh karena kebangkitannya, sehingga kita punya pengharapan yang pasti di dalam Dia. Mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami bersyukur, berkati setiap umat-Mu ya Tuhan. Perbaharui kerohanian mereka, sehingga mereka semakin hari semakin dipuaskan bersama dengan Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, dan mereka memiliki iman yang kuat. Dan sekalipun menghadapi banyak hal apapun yang mereka harus hadapi, tapi iman mereka tidak digoyahkan. Kami bersyukur Tuhan, berkati setiap umat-Mu, dan biarlah terus Kau menyertai mereka sampai kesudahan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian diberkati dalam ibadah ini, dan saya juga percaya Bapak Ibu diberkati lewat perjamuan kudus, lewat pujian penyembahan dan firman. Dan terus kami berdoa Bapak Ibu mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tuhan itu semakin nyata buat kita di masa-masa sulit. Dia semakin menyatakan dirinya dengan luar biasa. Hari-hari ini taruh harapanmu, taruh percayamu, dan taruh semua apa yang Anda miliki kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang dapat diandalkan dalam hidup kita. Mari kita akan tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah dari awal sampai akhir.
Demikian juga perjamuan kudus yang dimana Engkau sudah menyertai. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, dimanapun mereka berada. Baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Sakit yang ringan, sakit yang sangat berat. Kami berdoa, Tuhan menjamah dan memulihkan mereka. Di tempat mereka berada, kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Di dalam nama Yesus, Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap umat-Mu yang sedang bergumul di dalam rumah tangga, sedang bergumul dalam pekerjaan, studi. Tuhan, kami berdoa, Tuhan menolong mereka. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya, Engkau akan menyatakan pertolongan-Mu atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan mereka dikuatkan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus tak henti-hentinya menaikkan doa kami. Tuhan berkati bangsa kami, lindungi bangsa kami, dan bawa bangsa kami naik dan tidak turun. Dan kami berdoa bangsa kami dipenuhi shalom-Mu, damai-Mu Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah keberbedaan yang ada. Semua Tuhan intervensi. Tuhan berdaulat atas bangsa ini. Di tengah-tengah pandemi ini juga Tuhan memberkati bangsa ini. Tuhan menolong pemimpin-pemimpin kami yang sedang Engkau berikan tugas untuk memerintah bangsa ini. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kemampuan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami hidup dalam takut akan Tuhan dan dipenuhi dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk semuanya. Sidang jemaat, mari kita akan angkat kedua belah tangan kita bersama-sama dan terima berkat Tuhan. Akhirnya kekasih-kekasih Allah, biji mata Allah, dan umat kepunyaan Allah, terimalah berkat dari Allah Bapa kita, berkat kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus dari kuasa Roh Kudus yang tak terbatas menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Engkau akan diberkati oleh Tuhan dalam rumah tangga, pekerjaan, studi dan pelayananmu. Sepanjang minggu ke depan Tuhan membawa engkau naik dan tidak turun. Apa yang kau kerjakan di dalam nama Yesus, Tuhan membuatnya berhasil. Terimalah berkat ini. Haleluya. Amin.